Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang uji in vitro antibakteri ekstrak bawang putih sebagai bahan alami untuk menghambat bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Seperti yang kita ketahui, mastitis radang ambing merupakan radang infeksi berlangsung secara akut, subakut, maupun kronik, ditandai dengan kenaikan sel di dalam susu, perubahan fisik maupun susunan susu, dan disertai atau tanpa disertai perubahan patologis atas kelenjarnya sendiri. Penyebab utama mastitis pada sapi adalah kuman-kuman Streptococcus agalacti dan Staphylococcus aureus. Penyakit mastitis subklinis sangat berdampak pada produksi dan kualitas susu yang dihasilkan, sehingga akan mempengaruhi tingkat pendapatan peternak. Faktor penting yang mempengaruhi penyebaran mastitis pada sapi perah adalah tempat terdapat mikroorganisme patogen dalam kuartir yang terinfeksi. Pengobatan mastitis biasanya menggunakan antibiotik secara langsung. Penggunaan antibiotik di beberapa negara sebagai bahan adiktif telah dilarang. Hal ini disebabkan adanya residu dari penggunaan antibiotik yang membahayakan kesehatan manusia sebagai konsumen dari hasil peternakan dan bagi ternak itu sendiri. Maka perlu diterapkan penggunaan bahan herbal sebagai alternatif lain yang mengandung senyawa aktif sebagai antiseptik yang efektif sehingga aman bagi manusia dan ternak. Salah satu bahan alam yang bisa digunakan untuk campuran larutan celup puting adalah bawang putih. Bawang putih dikenal sebagai antibakteri alami. Zat bioaktif yang berperan sebagai antibakteri dalam bawang putih adalah alisin yang mudah menguap, volatil dengan kandungan sulfur. Beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa bawang putih mampu menghambat bakteri, baik bakteri gram positif maupun gram negatif. Penelitian Prihandani et al. 2015 menunjukkan bahwa bawang putih efektif menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus, E. coli, S. typhimurium, dan P. aeruginosa dan konsentrasi 50% dan 50%, 25% dan 12,5%. Semakin tinggi konsentrasi bawang putih, semakin besar diameter daya hambat DDH yang dihasilkan. Artinya, aktivitas antibakteri semakin tinggi. Bawang putih yang memiliki antibakteri alami diharapkan mampu menggantikan desinfektan produksi pabrik sebagai bahan campuran alami untuk celup puting sapi perah. Pembuatan ekstrak bawang putih. Pembuatan ekstrak bawang putih menurut metode yang dilakukan oleh Purwanti Ningsih, yaitu bawang putih dikupas, dicuci, dan dijemur sampai kering, kemudian dipotong tipis-tipis. Setelah dipotong tipis-tipis, dihaluskan oleh mesin penggiling. Hasil serbuknya ditimbang. Uji in vitro daya hambat ekstrak bawang putih. Pelaksanaan uji daya hambat bakteri dilakukan secara antiseptik. Bakteri yang digunakan adalah Staphylococcus aureus dan E. coli yang berumur dari 18 sampai 24 jam. Bakteri dinokulasi ke cawan Petri yang diberi media Na. Setelah itu, diberi lubang dengan diameter kurang lebih 6 mm. Ke dalam lubang tersebut diberi larutan kontrol atau aquades. Ekstrak bawang putih dengan konsentrasi 20%, 25%, dan 30%, dan larutan antiseptik komersial sebanyak 50. Cawan patri diinkubasi pada suhu 35 derajat Celcius selama 20-24 jam. Daerah bening di sekitar lubang menunjukkan uji positif. Kemudian diameter daerah bening di setiap lubang diukur menggunakan jangka sorong. Hasil pengujian dalam satuan cm. Analisis data. Analisis data yang digunakan adalah rancangan acak lengkap atau RAL.
Jika hasil yang didapat signifikan, akan uji lanjut dengan uji Duncan. Uji in vitro antibakteri dilakukan pada bakteri Staphylococcus aureus dan E. coli. Hasil uji in vitro antibakteri larutan ekstrak bawang putih dan larutan antibakteri komersial terhadap Staphylococcus aureus dapat dilihat pada tabel berikut, di mana R1 adalah larutan ekstrak bawang putih konsentrasi 20%, R2 konsentrasi 25%, R3 konsentrasinya 30%, dan R4 adalah larutan antibakteri komersial. Sementara hasil uji in vitro antibakteri larutan ekstrak bawang putih dan larutan antibakteri komersial terhadap bakteri E. coli dapat dilihat pada tabel ini. Berdasarkan analisis statistik yang dilakukan, perlakuan uji in vitro menggunakan larutan ekstrak bawang putih 20%, 25%, 30%, dan larutan antibakteri komersial menunjukkan hasil yang signifikan. Nah, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa ekstrak bawang putih mampu menghambat bakteri Staphylococcus aureus. Juga dapat dilihat pada gambar berikut ini. Berdasarkan analisis statistik yang dilakukan, terdapat hasil yang signifikan antar perlakuan. Larutan ekstrak bawang putih telah terbukti dapat menghambat bakteri E. coli. Setelah uji lanjut dengan uji Duncan, larutan ekstrak bawang putih konsentrasi 25% dan 30% menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata dengan larutan antibakteri alami. Larutan ekstrak bawang putih 25% mampu menghambat penyebaran E. coli sebaik larutan antibakteri alami. Menjadi pembahasannya, dalam sejarah bawang putih telah digunakan di seluruh dunia untuk membasmi bakteri. Bawang putih menghambat Streptococcus dan Vibrio. Alisin merupakan salah satu bahan aktif dalam bakteri gram positif maupun gram negatif tidak dapat terbentuk dengan benar. Hal inilah yang kemudian menyebabkan bakteri tidak dapat membelah diri dan pertumbuhan bakteri pun terhambat. Menurut Pajan et al., senyawa alisin dapat meningkatkan permeabilitas dinding bakteri yang menyebabkan gugus SH pada asam amino sistein dan sistein hancur. Gugus SH yang hancur dapat menghambat sintesis enzim protease yang merusak membran sitoplasma pada dinding bakteri dan mengganggu metabolisme protein dan asam nukleat sehingga tidak terjadi proliferasi pada bakteri. Senyawa alisin dapat meningkatkan permeabilitas dinding bakteri yang menyebabkan gugus SH pada asam amino sistein dan sistein hancur. Memiliki sifat yang kurang stabil, oleh karena itu, dalam beberapa jam dalam suhu ruangan akan kembali mengalami metabolisme menjadi phenylethidines atau diallyl isulfide atau yang disebut ajoene. Senyawa sulfur ini memiliki aktivitas antibakteri yang bekerja dengan mekanisme yang sama dengan alisin, namun memiliki potensi yang lebih kecil daripada alisin. Selain alisin, bawang putih juga mempunyai flavonoid yang dipercaya sebagai zat antibakteri. Menurut Gulfar et al., flavonoid bekerja dengan cara mendenaturasi protein yang dimiliki bakteri. Senyawa flavonoid ini juga dikenal baik sebagai antioksidan. Flavonoid merupakan turunan senyawa fenol yang dapat berinteraksi dengan sel bakteri dengan cara adsorpsi yang dalam prosesnya melibatkan ikatan hidrogen. Dalam kadar yang rendah, fenol membentuk kompleks protein dengan ikatan lemah yang akan segera terurai dan diikuti oleh penetrasi fenol ke dalam sel dan menyebabkan prepitasi dan denaturasi protein. Menambahkan fenol dan dapat menghambat aktivitas enzim bakteri yang pada akhirnya
akan mengganggu metabolisme serta proses kelangsungan hidup bakteri tersebut. Jadi kesimpulannya adalah penggunaan larutan ekstrak bawang putih konsentrasi 25% mampu menghambat bakteri Escherichia coli sebagai larutan antibakteri komersial. Namun, larutan ekstrak bawang putih konsentrasi 20%, 25%, dan 30% belum mampu menghambat bakteri Staphylococcus aureus sebagai larutan antibakteri komersial.